Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maili Ma'lufatul Maula, akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang konsep rekrutmen dan tahapan seleksi dalam suatu perusahaan. PT Dharma Mindra Prasetyo merupakan perusahaan bisnis perhotelan yang dipimpin oleh Darmawan Kartawijaya dan berada di bawah naungan Archipelago Internasional yang telah berdiri sejak 18 Oktober 2011. Seiring berjalannya waktu, bisnis yang dijalankan Darmawan, kelahiran Bandung ini, kian berkembang pesat. Setelah sukses dalam bisnis pupuk dan properti, perusahaan yang bekerja sama dengan PT Archipelago Internasional ini telah membuka usaha di bidang perhotelan di Surabaya, khususnya yaitu Hotel Neo Gubeng, dan juga yang akan dibuka lagi di Malang, Bogor, dan Gresik. Hotel Neo Gubeng telah dibuka secara resmi mulai tanggal 9 Oktober 2015 yang terletak di Jalan Jawa nomor 17 sampai 19. Gubeng Surabaya ini memiliki letak yang cukup strategis, di mana berada di dekat pusat kota Surabaya yang hanya dengan jarak 33 menit di dekat Bandara Internasional Juanda Surabaya. Perusahaan ini memiliki visi dan misi. Visi perusahaan yaitu mampu bersaing dengan kompetitor dan untuk dapat diakui secara universal sebagai perusahaan perhotelan dengan jaringan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan untuk misi perusahaan yaitu menempatkan pada segmentasi hotel budget. Terus yang kedua ada selalu aware terhadap para pesaing-pesaing. Terus yang ketiga melebihi harapan tamu atau para traveler yang ada di hotel. Lalu yang terakhir ada membantu staf kami untuk dapat mengembangkan karir mereka. Lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang rekrutmen. Berdasarkan teori dalam buku Suryadana, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Lalu, proses rekrutmen ini terdiri dari pertama yaitu penyusunan strategi merekrut, terus kedua ada pencarian pelamar pekerja, terus yang ketiga ada penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok, dan yang keempat pembuatan kumpulan pertama. Lalu di PT Dharma Mindra Prasetyo ini menggunakan dua metode perekrutan. Yang pertama yaitu metode perekrutan terbuka dan yang kedua metode perekrutan tertutup. Strategi perekrutan di perusahaan ini didukung dengan adanya melakukan penentuan sumber perekrutan, penetapan budget dalam merekrut karyawan, dan juga penentuan tujuan kerja organisasi. Untuk penentuan sumber perekrutan yang digunakan yaitu melalui sumber internal dan eksternal. Yang pertama sumber internal yang digunakan yaitu melalui transfer karyawan, job posting, database yang berasal dari Hotel Aston, dan mahasiswa yang pernah melakukan magang di suatu perusahaan. Lalu yang kedua pada sumber eksternal. Perusahaan juga mengambil melalui website khusus yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Selain itu, di PT Dharma Mindra Prasetyo dalam melakukan perencanaan budget perekrutan, perusahaan selalu dapat menekankan biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini dilakukan agar menghemat pengeluaran biaya. Oleh sebab itu, perusahaan merencanakan penambahan budget untuk tahun berikutnya agar dapat mengatasi segala situasi yang akan terjadi dalam hal pengeluaran biaya perekrutan. Selanjutnya ada seleksi.
di mana setelah perusahaan telah melakukan tahap-tahapan rekrutmen karyawan, maka selanjutnya dilakukan tahapan penyeleksi terhadap karyawan terlebih dahulu. Menurut Wahjono, proses seleksi adalah pusat kegiatan manajemen sumber daya manusia. Bila seleksi berjalan dengan baik dan dihasilkan tenaga kerja yang baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam hal jumlah, mutu, waktu, bisa diharapkan perusahaan akan dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Lalu, ada tahap-tahap yang terkandung dalam proses seleksi Wahjono, yaitu penerimaan, pendahuluan pelamar, kedua tes penerimaan, termasuk tes pengetahuan, tes kinerja, dan tes psikolog. Lalu yang ketiga, wawancara seleksi, di mana pemeriksaan referensi, tes kesehatan, wawancara supervisor, dan keputusan penerimaan. Jadi berdasarkan dari hasil data di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep rekrutmen pada waktu itu, waktu rekrutmen saat masih kosong, berdiri baru dan dimulai dari HOD atau Head of Department. Sedangkan untuk standar dan kualifikasi karyawan, itu mencari pelamar yang lulusan S1, D1, dinamis, dan multitasking. Lalu yang ketiga, pihak yang bertanggung jawab, di mana untuk konsep rekrutmen, pihak yang bertanggung jawab dalam rekrutmen yaitu HRD dan kepala departemen dari divisi yang bersangkutan. Kalau manajer hanya untuk level manajer saja. Terus yang keempat yaitu sumber rekrutmen dari internal dan eksternal. Internal berupa transfer, job posting, magang, dan database Aspon hotel. Sedangkan eksternal berupa dari web yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Terus yang kelima yaitu tentang metode, di mana metode yang dilakukan itu berupa metode terbuka, namun tidak memungkinkan tertutup juga yang digunakan. Lalu proses pada rekrutmen, di mana proses awal rekrutmen dimulai dari menyusun strategi merekrut, seperti sumber perekrutan, penetapan budget, dan penentuan tujuan kerja perusahaan yang akan datang. Lalu dengan mencari pelamar kerja untuk mengisi jabatan lowong, penyelisihan pelamar yang tidak cocok, kualifikasi dari membuat kumpulan pelamar. Lalu untuk konsep seleksi karyawan, di mana yang pertama yaitu ada durasi waktu. Pengumuman lolos tidaknya lama waktu penyeleksi selama kurang lebih 2 mingguan. Terus pihak yang bertanggung jawab dalam seleksi yaitu HRD dan kepala departemen dari divisi yang bersangkutan. Kalau manajer hanya untuk level manajer saja. Lalu yang ketiga proses, di mana proses seleksi yang dilakukan yaitu mewawancarai awal, tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan, dan terakhir tes kesehatan. Lalu keempat, media pengumuman pelamar. Media pengumuman pelamar pada seleksi ini diumumkan melalui surat dan telepon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.